bagi yang bertanya-tanya, kenapa saya satu orang saja? 20 hari bulan hari itu istri saya mereka ada dinya keluarga di Miri. Kemudian saya tidak tahu apa yang dorang bincang. Udah orang balik di Kucing pula, ini saya semalam. Sudah balik di sini, balik di Kucing lagi. Atas urusan keluarga lah itu, saya pun tidak mencampur lah itu. Oke, kemudian kebetulan juga pada tahun ini di tempat kerja saya yang beragama Kristen itu lebih banyak dari yang bukan Kristen. Jadi memang ada yang terpaksa kerja. Jadi tahun ini saya bagian lah. Bagian saya untuk kerja. Sudah begitu sebetulnya tadi saya baru balik dari kerja juga. Dari kerja terus pagi-pagi sejak datang ke sini, mungkin sebab itu terlupa kalau gabut. Sebetulnya besok saya kerja malam. Ada kawan yang jatuh dari tangga karena simin jadinya kaki. Terpaksa besok pagi kerja sampai pukul 1, nanti masuk lagi malam pukul 7. Apapun, saya percaya hari ini semua kita ada di sini karena berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau bulu-bulu lagi ini, saya lari tadi naik ke tangga. Berapa? Oke. Shalom sekali lagi. Dan seperti yang kita tahu pada malam ini adalah bahagian untuk sesi wanita. Dan hari ini juga firman Tuhan yang akan saya sampaikan ada berkaitan dengan wanita. Ada satu pribadi yang sangat penting di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jarang-jarang orang berkhotbah tentang dia. Selalunya orang akan berkhotbah tentang Yesus. Tapi hari ini, malam ini, sempena sesi wanita, hari ini kita mau belajar sesuatu daripada karakter Maria. Kan ada yang cakap kalau tidak Maria tidak ada penyelamatan. Tidak juga lah. Tidak juga. Kalau bukan Maria mungkin dia beli cari suci kah, kan? Tetapi oleh karena Maria yang sudah mengandungkan Yesus, melahirkan Yesus, maka Maria lah yang, karakter Maria lah yang kita akan pelajari pada malam ini. Dan saya bawa kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38. Saya ulang, Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38. Saya akan baca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Tajuk dia kelahiran Yesus diumumkan. Ayat 26. Setelah Elizabeth mengandung 6 bulan, Allah mengutus malaikat Gabriel ke Nazaret, sebuah kota di negeri Galilea. Gabriel membawa berita untuk seorang gadis bernama Maria. Dia telah bertunang dengan seorang lelaki bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam sejahtera, hai engkau yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria gelisah mendengar kata-kata malaikat itu, dan dia bertanya-tanya tentang makna salam itu. Malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut Maria, karena Allah berkenan kepada engkau. Engkau akan mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki.
hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi agung dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan menjadikan dia raja seperti Daud, nenek moyangnya. Dia akan memerintah sebagai raja keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir. Maria berkata kepada malaikat itu, "Aku masih darah. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku?" Malaikat itu menjawab, "Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu disebut suci, Anak Allah. Ketahuilah, sanakmu Elisabet yang dikatakan mandul sudah mengandung 6 bulan, walaupun umurnya sudah lanjut. Bagi Allah tiada yang mustahil." Maria berkata, "Aku hamba Tuhan, biarlah berlaku kepadaku seperti yang engkau katakan." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Nah, teks firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi itu adalah mengenai bagaimana malaikat datang kepada Maria dan memberitahu kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat, seorang yang akan menjadi raja. Bukan untuk sementara waktu, tetapi menjadi raja untuk selama-lamanya. Amen. Nah, satu karakter Maria yang pertama yang boleh kita pelajari daripada ayat ini terdapat di dalam ayat yang ke-38. Saya ulang sekali lagi, ayat 38. Maria berkata, "Aku hamba Tuhan, biarlah berlaku kepadaku seperti yang engkau katakan." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Nah, di dalam ayat ini Maria merespon malaikat itu dengan rendah hati dan sepenuh hati untuk menerima rencana yang sudah Tuhan tentukan untuk dia. Saya percaya bahwa tanpa iman yang kuat, saya percaya pasti Maria mungkin sudah menolak, ataupun dia tidak akan percaya bahwa yang datang dengan dia itu adalah malaikat. Dan dia juga mungkin tidak percaya, karena kalau kita lihat ada satu ayat di dalam pembacaan kita sebentar tadi yang dia menyatakan bahwa saya ini masih darah, dia bilang. Kita semua kebanyakan sini lah sudah tingkatan 1 mesti belajar sains kan. Tidak mungkin seorang itu mengandung tanpa ada hubungan di antara lelaki dan perempuan. Apalagi seorang yang darah, tidak mungkin. Respon Maria ini menunjukkan bahwa dia beriman, dia percaya dan dia beriman tentang sesuatu yang perkara yang sepatutnya secara manusia itu adalah sangat mustahil untuk berlaku. Apalagi kalau mengandung tanpa suami ini, kan Maria ini seperti yang kita baca tadi, dia baru bertunang, belum berkawin. Bayangkanlah kalau di tempat kita tiba-tiba ada seorang mengandung tanpa ada suami. Kalau saya lah tiba-tiba malaikat datang begitu, saya sudah terpikir sudah macam mana itu respon orang-orang di sekeliling saya, kan pasti respon yang sangat buruk. Tetapi Maria dengan rendah hati, dia percaya dan dia beriman bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk dia. Dan melalui ayat yang ke-38 ini juga kita dapat belajar bahwa Maria ini adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Dia bukan saja seorang yang beriman, tetapi dia juga seorang yang sangat taat. Maria
sanggup dan dia juga setia untuk mengikuti rencana Tuhan, walaupun melibatkan tanggung jawab yang sangat besar. Kalau tiba-tiba ada malaikat datang kepada kita, dia bilang kau akan melahirkan seorang raja, dia bilang, siapa yang berani cakap itu bukan tanggung jawab yang besar. Itu saya tentu satu tanggung jawab yang besar. Kalau lagi Maria sudah pernah baca di Yesaya, di kitab Yesaya sudah dikatakan bahwa akan ada seorang darah kan yang akan mengandungkan Juru Selamat. Dia pasti tahu bahwa ini adalah satu tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi Maria tetap taat di dalam ayat 38 ini. Dia menerima. Dan dia mengatakan bahwa dia hamba Tuhan. Biarlah berlaku kepadaku seperti yang engkau sudah katakan. Kalau saya lah, tiba-tiba ada satu malaikat datang. Tiba-tiba ada malaikat datang bilang, Jo, kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Saya mesti tolaknya lah. Kemana dia malaikat? Saya lagi. Bagaimana dengan kita? Mungkin juga kita respon pertama kita tidak percaya di hantu ini bukan malaikat. Kan, kalau ya pun mau kasih saya mengandung, tunggulah saya kawin dulu. Kenapa mesti seorang darah? Oke. Seterusnya satu karakter Maria yang seterusnya adalah Maria mempunyai kasih seorang ibu. Maria mempunyai kasih seorang ibu. Walaupun dia tahu bahwa yang dia lahirkan itu seperti yang malaikat sudah cakap anak Allah. Dia tidak biarkan begitu saja Tuhan Yesus. Nah, dan ada beberapa peristiwa. Dan sebenarnya di dalam Alkitab ini tidak begitu banyak yang diceritakan tentang Maria. Tetapi ada beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa Maria itu adalah seorang yang mempunyai kasih seorang ibu. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Alkitab, peristiwa ketika Yesus hilang dan dia kemudian dijumpai di bait suci. Cerita ini boleh kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 hingga 52. Lukas pasal 2 ayat 41 hingga 52. Tajuk di sini adalah Yesus di rumah Tuhan. Saya baca ayat 41. Tiap-tiap tahun ibu bapak Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke perayaan itu seperti biasa. Sehabis perayaan itu mereka pulang, tetapi Yesus, anak itu, masih di Yerusalem. Ibu bapaknya tidak tahu. Mereka menyangka dia bersama-sama rombongan itu. Setelah mereka berjalan sejauh sehari, barulah mereka mencari dia antara sanak saudara dan kawan mereka. Tetapi mereka tidak menjumpai Yesus. Lalu mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari dia. Pada hari ketiga, mereka mendapati Yesus di dalam rumah Tuhan. Dia sedang duduk mendengarkan guru-guru agama Yahudi dan mengajukan soalan. Semua orang yang mendengar Yesus heran karena jawabannya bijak. Ibu bapaknya pun heran melihat dia. Ibunya berkata kepada dia, "Nak,
Mengapa berbuat seperti ini terhadap ayah dan emak? Cemas hati ayah dan emak mencarimu. Yesus menjawab, mengapa mencari aku? Tidakkah aku harus di rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak memahami jawaban Yesus. Setelah itu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Ibunya menyimpan semua perkara ini di dalam hati. Yesus bertambah besar dan bijaksana, dan dia pun menyenangkan hati Allah maupun manusia. Itu peristiwa yang pertama. Di dalam pembacaan ini kita dapat mengetahui bahwa walaupun sebelum waktu kedatangan malaikat kepada Maria, dia sudah katakan bahwa ini adalah anak Allah, yang kau kandungkan ini adalah anak Allah. Tetapi tetap juga Maria merasa khawatir, merasa risau apabila mendapat tahu bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka kembali. Yesus tertinggal di Yerusalem, dan mereka akhirnya setelah 3 hari dapat menjumpai Yesus di mana? Di dalam bait Allah, bait suci, di rumah Tuhan. Di ayat yang ke-48 itu Maria mengatakan, "Nak, mengapa berbuat seperti ini? Ayah dan seperti ini terhadap ayah dan emak. Cemas hati ayah dan emak mencarimu." Itu ada perasaan khawatir. Itu adalah sifat sebelum jadi seorang ibu. Kalau anaknya hilang, dia tidak tahu di mana anaknya, pasti dia akan cemas. Itu menandakan bahwa Maria, walaupun dia tahu anak yang dikandungkan itu adalah anak Allah, tapi dia tetap cemas. Kalau macam kita lah, kita tahu siapa anak Tuhan itu. Dia yang cipta yang dibunyikan. Ada yang adalah balik sendiri. Kalau dia tidak ada kasih, kan? Tapi oleh karena dia ada kasih seorang ibu, mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan peristiwa kedua yang menunjukkan bahwa Maria mempunyai kasih seorang ibu adalah ketika Yesus disalibkan. Peristiwa ini kita boleh baca di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 hingga 27. Yohanes pasal 19 ayat 25 hingga 27. Dalam ayat 25 dia berkata, ibu Yesus, saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena berdiri dekat salib itu. Yesus nampak ibunya dan pengikut yang dikasihinya berdiri di situ. Oleh itu Yesus berkata kepada ibunya, "Puan, dia anak Puan." Kemudian Yesus berkata kepada pengikut itu, "Dia ibumu." Sejak itu ibu Yesus tinggal di rumah pengikut itu. Dia sangat mengasihi Yesus. Seorang ibu sudah melihat anaknya disalib. Dengan pada ketika itu saya membayangkan bahwa kalau kita baca pun di dalam firman Tuhan, ramai yang mau supaya Yesus itu disalib, karena mereka menganggap bahwa Yesus itu sudah menghina Allah, kan? Tetapi Maria tetap bersama-sama dengan Yesus. Dia berdiri di bawah salib Yesus pada ketika itu, seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-25. Maria menunjukkan kasihnya sebagai seorang ibu dan kepeduliannya kepada Yesus walaupun di dalam keadaan sulit. Dan peristiwa yang ketiga yang menunjukkan bahwa seorang Maria adalah mempunyai kasih ibu, apabila Maria
dia menyimpan di dalam hati dan merenungkan setiap peristiwa-peristiwa penting di dalam hidup Yesus. Ini kita boleh baca di dua tempat. Lukas 2 ayat 19, ketika dia dilawat oleh para gembala. Ketika dia melahirkan Yesus, dia dilawat oleh para gembala. Dan juga di dalam Lukas pasal 2 ayat 51, ketika Yesus hilang di bait Allah. Oke, di Lukas pasal 2 ayat 19, ini adalah cerita, kalau kita baca dari atas, ini adalah cerita tentang para gembala. Setelah para gembala itu mendapat kabar daripada malaikat, mereka mendatangi Yesus kan di tempat dia lahir. Di ayat yang ke-19 dia kata, tetapi Maria menyimpan semua perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Mungkin lebih baik kalau kita baca dari, kalau kita ada masalah kita baca dari atas, dari ayat 8. Ketika gembala itu datang di tempat kelahiran Yesus. Di ayat 17, apabila para gembala melihat bayi itu, mereka memberitahu semua orang di situ apa yang dikatakan oleh malaikat tentang bayi itu. Mereka sebelum itu sudah berjumpa dengan para gembala dan memberitakan tentang seorang raja akan lahir. Dan ayat yang ke-18, semua orang mendengarkannya heran akan apa yang dikatakan oleh para gembala itu. Ayat 19, tetapi Maria menyimpan semua itu dalam hati dan merenungkannya. Dia memperingati peristiwa-peristiwa yang berlaku tentang Yesus. Seorang ibu, kalau dibandingkan dengan bapak lah, kalau kau tanya pasal anaknya, seorang ibu lebih tahu daripada bapak. Dia akan tahu tuh dari A sampai Z cerita-cerita tentang anak dia. Itu adalah sifat seorang ibu yang mengasihi anak. Dan seperti pembacaan kita yang sebelum itu dalam Lukas ayat 2 dan 51, ketika Yesus mereka jumpa dia di bait suci, di bait Tuhan. Sekali lagi Maria mengatakan ayat yang hampir sama dengan ayat di Lukas pasal 2 ayat 19. Di ayat 51 dikatakan, setelah itu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Ibunya menyimpan semua perkara ini di dalam hati. Ibu yang baik selalu, ibu yang mengasihi anaknya selalu meletakkan di dalam hati tentang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku terhadap anaknya. Kemudian yang seterusnya, karakter Maria adalah seorang yang sangat setia. Kesetiaan Maria walaupun di dalam kesulitan. Seperti yang di dalam pembacaan kita di Yohanes tadi, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 hingga 27. Ketika cerita itu mengatakan bahwa Maria itu ada bersama-sama dengan Yesus ketika dia disalibkan. Itu menunjukkan bahwa Maria tetap setia kepada anaknya walaupun di dalam kesulitan. Kesulitan apalagi yang besar. Kalau kita sudah melihat anak kita itu dijemu, dibenci, bahkan
mau disalibkan. Maksud mau disalibkan tuh tidak lain lah maksudnya itu, memang mau kena mati lah. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, Maria tetap setia. Dia berada bersama-sama dengan Yesus, berdiri di bawah salib Yesus. Nah, itu saja karakter-karakter Maria yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Ada 4, mungkin lebih lagi, tetapi yang tercatat dalam Alkitab lebih kurang beginilah. Karena cerita tentang Maria ini juga tidak begitu banyak diceritakan di dalam Alkitab. Dalam kehidupan Maria, saya percaya walaupun dia anaknya ini Tuhan anaknya kan, anak Maria itu Tuhan. Oke, saya percaya bahwa dalam kehidupan Maria bukan yang happy saja. Oke, walaupun selalu kalau kita bercakap tentang Natal itu ada satu kegembiraan besar kan. Tetapi saya percaya apalagi dengan Yesus yang datang ke dunia membawa pengajaran yang baru. Pengajaran yang baru yang mereka anggap bahwa bertentangan dengan Taurat. Kan Yesus sangat dibenci oleh golongan Farisi. Nah, kita tahu juga Farisi ini adalah golongan yang sangat berkuasa pada waktu itu. Ya, kalau kita lihat di negara-negara yang dia berkonsepkan negara agama, orang-orang agama ini sangat berkuasa. Bahkan di dalam Kristen juga dulu, kalau kita ingat dalam gereja Katolik, kan itu padri-padri itu sangat berkuasa di zaman pemerintahan Rom saya rasa, kan? Begitu juga pada waktu ini. Orang Yahudi yang paling berkuasa itu orang Farisi itu. Orang Farisi itu sangat membenci Yesus. Dan saya percaya sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia itu bukan gembira-gembira saja. Pasti ada banyak cabaran dan tantangan. Tetapi Maria, dia tetap setia. Maria tetap setia dari kelahiran Tuhan Yesus sehingga kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap beriman kuat seperti yang kita pelajari tadi. Dia tetap beriman kuat. Dia taat kepada Tuhan. Dia sentiasa mempunyai kasih seorang ibu. Dan yang terakhir, dia adalah seorang ibu yang setia. Nah, itu saja firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Saya percaya bahwa ini akan menjadi berkat untuk kita kalau kita dengar dan simpan ke dalam hati seperti Maria. Oke? Marilah kita jadi seperti Maria yang mempunyai iman yang teguh dalam Yesus Kristus, taat akan perintah-perintah yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan membunuh, dia bilang janganlah kita membunuh, kan? Sambil itu kita mesti juga saling mengasihi di antara sesama kita, seperti Maria juga mengasihi anaknya Yesus. Kemudian marilah kita setia seperti Maria sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Haleluya. Baik, hari saja kita berdiri, kita akhiri penyampaian firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Bapa, sekali
kehadiran-Mu. Begitu besarnya anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami pada malam ini kami sudah belajar tentang beberapa karakter Maria. Tuhan, kami juga mau seperti Maria, ya Bapa. Kami mau terus menerus beriman kepada Engkau, ya Bapa. Kami mau Tuhan agar kami terus setia kepada Engkau, ya Bapa, sehingga kehadiran-Mu yang kedua kali. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami amat bersyukur Tuhan karena hari ini kami dapat mempelajari tentang Maria. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, kami dapat simpan di dalam hati kami, dan kami dapat renungkan, dan kami dapat praktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun pada hari ini Tuhan kami tidak begitu ramai di tempat ini, Bapak, tetapi bukan berapa jumlah yang datang ke gereja ini Tuhan, yang menjadi pertimbangan kami, menjadi perkiraan kami, tetapi berapa ramai yang akan kembali ke rumah masing-masing dengan dipenuhi oleh berkat dari firman Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini semuanya berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, itu semua karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang sudah memberikan anugerah kepada kami. Haleluya Yesus Kristus. Terpuji termulia nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, itu saya silakan duduk. Terima kasih.